wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Teman-teman, rekan-rekan, para filsuf yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan setidaknya dunia postmodernisme itu seperti apa, kemudian strukturalisme atau poststrukturalisme itu apa dan bagaimana, dan memang kita hari ini hidup di dunia yang banjir dengan informasi, tetapi kemudian sangat miskin akan makna. Banjir sekali pemberitaan, tetapi ia nirmakna, bahkan nirfaedah. Oleh karena itu, apabila pada pertemuan yang lalu kita membincang pasal marhaban ya postmodern, malam ini kita akan berkenalan dengan satu tokoh yang mengacak-acak dunia modernisme, dunia struktur abad modern. Siapa lagi kalau bukan Jean Baudrillard atau Jean Baudrillard. Ada pertanyaan sepele atau beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh Baudrillard dalam konteks posmo ini. Karena malam ini apa? Selamat menunaikan ibadah posmo. Kalau untuk Ustadz Yani, selamat menunaikan ibadah puisi ya. Karena puasanya adalah puisinya. Jadi katakanlah sekarang kita hidup di dunia sosmed, di dunia maya yang seolah-olah ia adalah dunia nyata. Padahal ia adalah simulakrum, ia adalah simulakra, ia tak lain simulasi. Oleh karena itu, sosmed itu telah berpura-pura kepadamu, maka kau tak perlu jujur lagi kepadanya. Kata Jean Baudrillard begini, we live in a world where there is more and more information and less meaning. Kita hidup di dunia yang banjir berita tetapi nirmakna, miskin makna. Dan ia juga mengatakan, the very definition of the real becomes, definisi yang sesungguhnya dari realitas adalah real not only what can be reproduced, but the which is always already reproduced. That hyper real, itulah hiperrealitas. Cari sendiri di kamus apa maknanya itu. Karena ini kelasnya para filosof, kelasnya orang-orang pintar, itu husnudzon saya. Baik, siapakah Jean Baudrillard? Ia wafat di usia yang ke-78 tahun, yakni belum lama ini, tahun 2007. Kalau Jürgen Habermas, saya masih mengikuti kuliahnya di Jakarta sebelum saya hijrah waktu itu. Kayak drakor lah ya, ada hijrah-hijrahnya itu. Ia seorang penyendiri, perenung, teoritisi kebudayaan, kritikus sastra, kemudian ia juga seorang aktivis, dan lebih tepatnya ia seorang ahli bahasa ya, seorang linguis, dan tentu saja ia seorang filosof ya. Ia pribadi yang tertutup, tidak banyak diketahui sejarah hidupnya, memang gayanya filosof demikian. Tentu saja postmodernisme ini banyak berpijak, lebih konkretnya mengkritik Marsian atau mungkin neo-Marsian. Pandangan-pandangan Marx yang otentik itu dianggap sudah kuno, dianggap sudah konservatif. Apa yang dianggap sudah konservatif? Mula-mula adalah kita mengenal satu nama bernama Karl Heinrich Marx ya. Mode of production. Seolah-olah bagi Jean Baudrillard,
para Marxis ini, atau para pengikut Marxis ya, kapitalis, puncak dari kapitalisme adalah apabila seorang borjuis atau corporate atau perusahaan menguasai alat-alat atau media-media atau mesin-mesin produksi. Baik itu benda-benda, barang maupun jasa. Atau sekarang ada industri hoax juga. Kalau menguasai itu, maka ia menguasai mode of production. Tetapi kemudian kata-kata Jean Baudrillard ini, titik berat pemikirannya bukan di situ. Tentu saja Marx tidak salah, karena ia hidup di zaman yang demikian, di abad yang ke-19 itu, 1920, 19 dan 20, awal abad 20. Tetapi karena nanti bertolak juga dari banyak ya kritik-kritik bahasa Levi Strauss dan lain-lain. Tetapi Jean Baudrillard menitik beratkan pandangannya pada mode of consumption. Mode of consumption. Jadi titik beratnya adalah konsumsi atau dunia konsumerisme. Kata Baudrillard, dunia produksi itu dunia palsu. Dunia real itu dunia palsu. Meskipun bagi sementara orang itu dunia asli ya, sebenarnya kita ini sedang dikacaukan. Ini beberapa berbeda pandangannya dengan Plato. Kalau Plato menganggap, Platon menganggap dunia ini adalah mimesis. Bahkan mimesos. Tiruan dari tiruan. Makanya Plato itu tidak suka pada kesenian. Dia bukan seniman memang. Tidak suka seni. Kenapa? Karena karya seni itu karya tiruan. Tidak asli, tidak real, tidak otentik. Laisa lahu asolah ya. Tidak ada otentisitas pada dirinya. Jadi semuanya palsu. Baik. Mari kita mulai dari pandangan yang sangat-sangat populer dari siapa? Dari Jean Baudrillard ini mengenai dunia simulasi. Sekarang hidup kita ini tidak jauh-jauh dari screen teknologi. Katanya sudah tadi ya. Ya pokoknya begitulah. Kita hidup di dunia teknologi layar. Apakah layar televisi 14 inci itu, layar tablet, layar gawai, layar HP, layar komputer misalnya, kita hidup di dunia layar itu, dunia yang ia adalah simulakra, simulasi, tiruan dari dunia yang sesungguhnya, tetapi pada gilirannya, dunia tiruan itu dunia maya itu kita anggap sebagai dunia nyata. Minimal sekurang-kurangnya kita menjadi amfibi, hidup di dua dunia, dunia maya dan dunia nyata. Dunia maya yang penuh akan pencitraan, kepalsuan-kepalsuan, pseudo-realitas, hyper-realitas, tetapi ia lantas kita anggap sebagai realitas itu sendiri. Nah, kita hidup di dunia yang seperti itu. Manakah di antara kita yang, kan sekarang bocah-bocah itu, bucin itu pada seneng apa? Pada seneng drakor atau sinetron. Sinetron atau drama Korea dianggap kehidupan yang asli, padahal ya kehidupan yang palsu. Jadi dunia yang ramai dengan ini dianggap sebagai dunia nyata, padahal ia dunia maya. Jadi pertarungan garis besar pemikiran dari Jean Baudrillard yang akan kita bicarakan malam ini. Lebih kurang demikian. Baik. Sebenarnya simulasi itu apa sih? Simulakra itu apa sih? Oke, kita akan banyak berkenalan dengan istilah ini. Atau simulakrum, simulakra. Simulasi itu apa? Simulasi ini wakil dari realitas. Ia bukan realitas. Yang mewakili realitas, dunia screen teknologi ini bukan realitas. Tetapi lantas kita anggap sebagai realitas. Ini yang menjadi outline garis besar pandangannya, bahkan menjadi titik tolak epistemologinya, meskipun
berangkat dari pandangan Marx tadi itu. Mula-mula kita ke Marx dulu. Seolah-olah Marx itu mengatakan, kalau aku produktif, kalau aku menguasai alat-alat produksi, maka aku ada. Dahulu kan pandangan René Descartes atau Renatus Cartesius adalah ya, atau je pense donc je suis. Ya, I think then I be. Aku berpikir maka aku ada. Meskipun oleh Martin Heidegger nanti itu dikritik ya, tidak, kita ada dulu baru mikir. Dan nanti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau Anda membaca pemikiran saya sendiri di buku Tersesat di Jalan yang Benar, itu buku tahun 2006, itu sudah, bahkan Tuhan pun lahir dari tanda tanya. Kebenaran pun lahir dari tanda tanya. Realitas-realitas itu ada, mengada, meruang dan waktu oleh karena kita mempertanyakannya, mempersoalkannya. Disinilah signifikasi atau urgensi dari filsafat itu sendiri. Yakni seni bertanya, kecamuk tanya, yang tidak kunjung selesai. Meskipun tidak semua orang tahan banting untuk terus bertanya. Katakanlah begini, Islam identik dengan terorisme. Jadi orang Islam itu digambarkan berjenggot, berjidat hitam, lilitan sorban segede banyak truk misalnya. Kalau parabola kegedean, saya revisi pandangan itu. Atau misalnya Amerika itu negara adidaya. Amerika polisi dunia, negara paling demokratis. Setiap hari ada bom meledak di Irak. Kita tahu dari mana itu? Kita tahu dari screen teknologi layar. Dari mass media, baik media cetak maupun media elektronik. Media itu adalah wakil dari realitas. Kita tidak tahu realitas yang sungguhnya. Saya kira di Irak banyak orang happy lah. Kehancuran, keruntuhan Mesir, kehancuran Suriah, Yaman, Palestina, bahkan Sudan, yang pecah ya. Kenapa? Itu semua produk dari media. Propaganda yang diciptakan sedemikian rupa oleh para propagandis, para pemilik media. Indonesia ini semrawut, kacau dan sebagainya. Itu juga produk media. Corona, komunitas rondo mempesona, itu lebih ramai di mana? Di dunia nyata atau dunia maya? Coba Anda datang ke kampung-kampung, tidak ada corona. Orang normal hidupnya. Ke sawah, tukang cukur ya tetap nyukur itu ya. Maupun nyukur di balik katanya. Kemudian kurnya di depan, nyunya di belakang. Itu semua punya kehidupan yang normal di dunia nyata. Tapi di dunia maya, kehidupan itu berbalik sedemikian rupa. Mungkin ini untuk beberapa orang seperti Gus Heri, Ustadz Yani hanya mengulang ini ya. Bagi teman-teman baru mungkin masih kaget ya. Oh ini kok begini? Heri pasti santai itu ya. Karena skripsinya tinggal revisi ya. Belum selesai, belum. Baik. Jadi kita tahu Amerika ini negara adidaya. Kita tahu Eropa ini paling beradab. Kita tahu misalnya Cina itu sekarang hebat dan sebagainya. Kita tahu dari mana? Ya dari media. Media itu bukan realitas, ia wakil dari realitas. Tetapi lantas kita menganggapnya sebagai realitas. Orang keren itu bagaimana sih? Milenial itu apa sih? Adalah kalau gadgetnya terbaru. Apel atau jeruk lah mereknya itu. Rambutan. Misalnya, kemudian orang sukses itu dicitrakan dengan kalau Aigner kacamatanya, Cartier misalnya. Kemudian parfumnya Aigner, sepatunya Gucci, tasnya Belly misalnya. Itu orang-orang keren diciptakan, dinarasikan seperti itu, padahal belum tentu. Makanya di film lelucon Johnny English itu bertanya kan muridnya ke gurunya, guru, adakah yang lebih membahagiakan daripada punya mobil Mercedes-Benz? Gurunya buka laptop dulu, sebentar, saya mau terhubung dengan dunia yang lebih tinggi. Ada nggak kata muridnya itu, kata Johnny English itu. Lalu kata gurunya, ada. Apa? Tentu saja ada. Belilah mobil Ferrari katanya itu. Itu lebih membahagiakan daripada mobil Mercy. Jadi kata Baudrillard tidak begitu. Sekarang kalau saya konsumtif maka saya ada. Kalau dalam kapitalisme ya, dalam Marx misalnya, begitu saya produktif maka saya ada. When I produce,
I be. Tetapi kata Baudrillard tidak. When I consumed, kalau saya konsumtif, maka saya ada. Jadi kita ini dicitrakan berdasarkan pakaian-pakaian kita, gadget kita, kemudian rumah, real estate yang kita miliki, kemudian sering pelesir jalan-jalan ke luar negeri, bahkan ke planet Neptunus misalnya. Kemudian juga dicitrakan akun Facebooknya rame, umatnya banyak di Instagram, karena dia selebgram misalnya. Demikianlah dunia itu dinarasikan. Dunia ini juga dinarasikan oleh televisi misalnya. Elephant in the Living Room itu buku itu sangat bagus. Kemudian dinarasikan bahwa pendekar kemudian mengalahkan penjahat. Kemudian jagoan itu adalah Superman misalnya. Kalau Superman bukan jagoan, itu hanya ada dalam screen teknologi, dalam dunia informasi. Oleh karenanya kata Jean Baudrillard tadi itu, we live in a world where there is more and more information and less of meaning. Tapi nirmakna. Baik. Begitu konsentrasi pikiran kita terfokus kepada simulakrum, simulasi, yang mana simulasi ini bukan realitas, bahkan boleh jadi mengesampingkan sama sekali realitas itu sendiri, dan kemudian mengabaikan, menanggalkan sama sekali otentisitasnya, esensinya. Demikianlah cara simulakra itu bekerja. Oleh karenanya banyak sekali instrumen-instrumen abstrak dalam dunia simulasi ini yang kita anggap nyata padahal tidak nyata. Banyak simulasinya yang abstrak dianggap konkret. Kita tahu cantik itu apa? Putih, tinggi, mulus misalnya. Kemudian pakai pembalut misalnya di kepala. Cantik kan seperti itu narasinya. Itu produk iklan. Itu narasi iklan itu. Narasi media. Dan kita percaya. Kan pembalut mencerminkan apa? Yang dituju sebenarnya bukan pembalut ya. Bukan apa yang dibalut itu juga bukan Ustadz ya. Tetapi bagaimana Anda pakai pembalut kemana-mana. Atau misalnya orang pintar minum obat masuk angin tertentu. Ya kan? Jadi kalau mau pinter, tidak usah belajar, minum saja obat mengusir angin itu ya. Langsung ditanya, jarak bumi matahari berapa? Kali jarak ke Neptunus. Dia langsung auto pinter. Kalau gitu nggak usah kuliah, tutup. Sekolah-sekolah filsafat, fakultas filsafat itu tutup semua, diganti minum obat itu. Lalu nanti dibedah lagi itu, dibongkar lagi, didekonstruksi lagi. Orang pintar itu adalah orang yang bejo misalnya. Dan tidak pernah selesai dunia seperti itu. Oleh karena itu, instrumen dari simulakra itu kita bisa dapati di video, di internet, di koran-koran, di drama, film, lukisan, sinema misalnya. Makanya sinetron kita itu produk-produk estetika kita yang nanti dikritik oleh Joseph Arnold Toynbee itu adalah produk estetika adalah apa? Adalah sinetron azab. Azab, mohon maaf ya, azab seorang istri yang sering belanja online tanpa sepengetahuan suami, mayatnya tidak diantar oleh orang-orang sekitar tapi diantar oleh JNE misalnya. Nah, itu juga ada azabnya itu yang seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata trap, menjebak, mengasosiasikan, menggiring opini, mengontrol kesadaran kita manusia bahwa simulasi itu nyata. Contohnya apa? Post-truth. Kita tahu kemenangan Trump itu bagaimana. Di Amerika, kemenangan Jair Bolsonaro di Brazil, Le Pen di Prancis, Lutz Bachmann di Jerman, kemudian Geert Wilders di Belanda. Kita tahu itu semua adalah produk yang ditulis oleh Ken Wilber ya, Trump in the Post-Truth World itu, yang sangat populer itu. Sehingga nanti manusia ini kecanduan kepada dunia simulasi, kecanduan pada media. Bergantung, kecanduan
Walhasil pendek kata, hidup adalah simulasi. Hidup adalah pencitraan. Hidup adalah narasi media. Dan kita tidak punya kesadaran kecuali kesadaran akan itu. Oleh karena itu yang kerap kali dimanipulasi, kalau Anda membaca tulisan saya, Kondom Gergaji misalnya, dengan judul itu di buku yang sama, itu juga buku dengan gaya menulis yang sangat posmo ya. Sorry saya katakan demikian. Belakangan menjadi mata kuliah di beberapa, ya di sini-sini aja lah, itu nggak di beberapa lah. Di beberapa orang maksud saya. Karena yang disasar seolah-olah ya media ini memiliki di buku Kondom Gergaji itu Cupomanik Astagina. Dia memiliki galaksi, memiliki dunia. Sasaran utamanya adalah ego dan kebahagiaan kita. Kalau Anda ingin bahagia di musim hujan, Anda ingin kuat, bertapa di balik selimut, minumlah obat kuat cap beton, merek Cor misalnya. Kalau suami Anda tidak ingin keluar rumah di musim-musim stay at home, musim corona ini, musim COVID-19 ini, maka belilah obat pembesar cap tong misalnya. Kalau kelapa atau pepaya kan sudah wajar kan, obat pembesar payudara cap kelapa misalnya. Kelapa yang kecil kan masih ada kan, kelapa yang kecil itu ada. Kita hidup di dunia seperti itu. Sehingga benda-benda simulatif, apa benda-benda simulatif itu? HP misalnya, produk otomotif, bahkan kampus yang sekarang tidak ada gunanya. Gedungnya itu loh, yang tidak ada gunanya kan. Jadi kampus kita adalah kuota. Kemudian apalagi? Khusus untuk siapa? Rifa ini pembalut. Kemudian maaf ya, sampo misalnya, sabun. Kita dinarasikan oleh itu. Nah, benda-benda simulatif yang sedemikian itu kemudian mengecoh, memanipulasi, kemudian menyelewengkan, menjebak, dan mengontrol kesadaran kita seolah-olah kita hidup begitu. Kucing Anda ini kampungan, harus minum, harus makan pakan ternak yang ada stempel WHO dan diresmikan, dilehalkan oleh MUI. Kucing harus standar MUI, ya kan? Nah, kita hidup di dunia seperti itu. Nanti kucing kamu ini tidak ukhrawi. Kucing kamu ini tidak syar'i kalau belum makan. Nah, sampai-sampai perumahan syariah, ya kan? Apa betul ada syariat Islam di situ? Nggak ada, dagang semua itu. Konsumtif semua. Demikianlah dunia. Jadi, demikian simulasi, simulakrum itu bekerja. Tujuannya mengontrol kesadaran kita, memanipulasi kita, mengecoh kita, menjebak kita untuk terus kecanduan kepadanya. Addicted, AID itu loh, AID itu loh. Seolah-olah kan bantuan. Iklan ini kan seolah-olah bantuan kan, aid. Kita addicted, kecanduan, A-nya. Lalu I-nya insomnia. Lalu kita disorder, lalu kita kehilangan tatanan. Bantuan apa saja? Bantuan apa saja itu? Seolah-olah iklan itu membantu Anda, televisi, internet, koran, radio, apalagi majalah-majalah, grup-grup WA, dan seterusnya lah, dunia simulatif itu, seolah-olah dunia simulakra itu seolah-olah membantu Anda dengan benda-benda simulatif, HP dalam konteks ini ya, telepon genggam, smartphone, padahal ia membuat Anda kecanduan, insomnia, tidak bisa tidur, kemudian Anda disorder, Anda kehilangan tatanan, Anda kehilangan keseimbangan, Anda kehilangan kemanusiaan Anda. Nah, itu dia. Indikatornya apa? Itu pertanyaan berikutnya. Indikator dari dunia simulakra, kata Jean Baudrillard, itu apa? Adalah hyperreality, hiperrealitas, melampaui kenyataan. Dahulu yang boleh pakai surban, siapa? Itu hanya tokoh agama. Tidak bisa sembarang orang. Yang pakai peci, pakai kopiah haji itu siapa? Hanya orang yang sudah naik haji. Dan dipanggil haji, meskipun itu gelar dari Belanda ya. Jadi orang sudah naik haji, panggil haji pakai surban. Itu tujuan Belanda untuk gampang mengidentifikasi
Mereka yang pulang haji nanti bikin pergerakan apa, perlawanan kepada penjajah, segera ditangkap. Dahulu yang pakai surban hanya kiai, hanya tuan guru, hanya ulama, tokoh agama. Sekarang penjual obat kuat, penjual pembalut misalnya, pengasong-pengasong ketidakjelasan, itu semua juga boleh pakai surban. Artis saja pakai surban kok, ya kan? Musisi itu loh, penyanyi itu loh pakai surban itu. Terutama menjelang Ramadan. Semua lantas pakai surban. Kita yang, sorry ya, kiai saja biasa-biasa nggak pakai surban. Jadi kalau dihitung saya mulai mengajar, mulai mengaji lah ya. Saya mulai khutbah Jumat. Saya mulai khutbah Jumat ya, bukan mengajukan diri Iqbal, bukan. Saya mulai khutbah Jumat itu 2005. Artinya karir ustadz, karir kiai saya sudah 15 tahun sampai sekarang. Jarang saya yakin Anda jarang mendapati saya pakai surban itu. Kadang surban kita buat lap ingus saja kok. Buat tidur ya kan. Kenapa? Karena surban ini sudah diselewengkan maknanya sedemikian rupa oleh televisi, oleh media-media. Nah, itu dia. Jadi kepalsuan, pseudo kenyataan yang memporak-porandakan tatanan realitas itu semua hadir kepada kita seolah-olah sebagai kenyataan. Misalnya begini, soft drink, iklan soft drink, vitamin, obat kuat, lagi-lagi kemudian apa lagi? Parfum misalnya. Kemudian gembel punya selera, ya kan? Rokoknya apa misalnya? Seolah-olah kalau nggak merokok itu bukan pria. Ya merokok apa saja tetap pria kok. Ini motor laki, ogah PHP atau apa dan sebagainya lah ya. Nah kita dinarasikan seperti itu. Nah, baik. Sekarang sudah saatnya kita ke epistemologi Baudrillard ini yang mengkritik realitas. Mula-mula sebelum kita ke poststrukturalisme, kita mau mengkritik struktur itu apa sih? Atau strukturalisme itu apa? Lazim kita kenal dengan istilah tanda, penanda, kemudian petanda, atau saya lebih menyebutnya sebagai tinanda. Orang boleh lah ya, boleh. Apa signifier, apa terserah, tapi saya pakai bahasa yang lebih gampang saja. Ini boleh juga kita katakan makna. Tanda itu apa? Tanda adalah pembentuk makna atau sesuatu yang mengandung makna. Sesuatu yang merepresentasikan makna. Sesuatu yang oleh karena itu tanda itu nanti direpresentasikan oleh konsepsi-konsepsi, tasawurat. Jadi pembentuk makna, sesuatu yang mengandung makna, yang direpresentasikan dalam konsep-konsep itu tanda. Misalnya begini, ini bunga untukmu, cintanya belakangan, bunganya saja dulu. Ini bunga ya, coklat ya, cintanya menyusul misalnya. Itu tanda. Kalau kita ngaji burda itu sering, beberapa lah pertemuan 1-2 tahun yang lalu sering kita ungkap. Kemudian penandanya apa? Penanda ini media. Penandanya media, gambar, baju, foto-foto, videografi, apalagi ya. Pokoknya bentuk atau media dari tanda. Medianya lah itu. Bentuknya, formnya. Ini bisa kita dapati misalnya lagu, suara, apalagi ya. Gaya hidup, hobi misalnya. Misalnya tren di komunitas kita sekarang adalah Falah seneng berada punya komunitas, ya kan? Teman-teman ada komunitas kan? Ada komunitas moge, ada komunitas misalnya komunitas mancing mania,
kemudian kita ditandai dengan itu semua, dengan komunitas-komunitas. Komunitas pecinta filsafat misalnya, khusus untuk falah komunitas reptil. Apa biawak, kemudian ular, buaya, ya iguana, komodo, ya kan? Coba saja lihat tatonya itu. Jadi pecinta awam ya pecinta reptil yang masih awam, tatonya di sini cicak ya atau tokek. Belakangan setelah besar jadi buaya. Include di dalamnya buaya darat juga itu. Nah, kalau petanda atau tinanda ini yang ditandai adalah makna itu sendiri. Jadi tinanda atau lazim disebut petanda adalah atau yang ditandai adalah makna itu sendiri. Kan struktur begini. Dahulu sebelum posmo, masih abad modern 16 sampai 19 atau awal 20, tidak ada yang berubah dari struktur itu. Ya, seperti tadi kita katakan pakai baju. Yang pakai motor itu siapa? Kaya saja. Yang pakai dasi siapa? Pejabat saja. Makanya ada istilah, ada extraordinary crime, kejahatan-kejahatan luar biasa, itu lazim disebut white collar crime. Kejahatan kerah putih. White color Amerika. Kalau yang British color ya. Crime. White collar crime, kejahatan kerah putih. Siapa yang boleh pakai baju kerah putih siapa? Pejabat saja, PNS saja. Ya orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi saja itu. Pejabat lah pokoknya itu. Sekarang, sales sempak saja pakai baju kerah putih kok. Ya kan? Lalu sekarang tanda itu dikacaukan semuanya. Dahulu yang pakai sarung itu siapa? Ya santri. Maka Christian Snok-Hurgro-nya mencitrakan santri itu bau tembakau, kudis, korengan, pakai sarung, bajunya melintir-melintir, kemudian bau pula, kotor, kopiahnya sudah ungu kemerah-merahan. Padahal tadinya kopiah hitam. Jadi mana kopiah, mana kulitnya sulit dibedakan itu. Nah, dahulu begitu. Lurah, kita bisa tahu dari pakaiannya. Bukan lurah pesantren, bukan. Kita bisa tahu penghulu, kita bisa tahu ustadz, kita bisa tahu misalnya Pak Pos. Dari itu semua kan? Sekarang begitu jasa antar mengantar yang dulu diwakili Pos Indonesia, sekarang sudah banyak kan jasa mengantar itu. Mengantar kerinduan, mengantar kepalsuan dan sebagainya. Sekarang sudah kacau semua. Kenapa? Karena gaya hidup yang merubah itu. Jadi orang kaya, parlente itu identik dengan pakaian-pakaian. Maka tidak penting Anda kaya seberapa kaya kalau gaya hidup Anda tidak mencerminkan orang kaya. Dan bahasanya harus kebarat-baratan. Jadi dia tidak mau pakai bahasa pecel, gado-gado misalnya. Kentang goreng, jemblem tidak mau. Dia harus pakai bola singkong. Iya, bola-bola singkong. Seperti bola-bola nasibnya dia. Jadi dia pakai istilah-istilah yang keminggris lah, so Inggris itu. Yang orang lain sulit mengerti dan dia sendiri tidak paham. Nah, konsumerisme dalam pandangan Jean Baudrillard adalah menyamakan realitas dengan tanda-tanda. Realitasnya orang kaya, tapi kalau tandanya menyatakan bahwa dia miskin, maka dia dianggap miskin. Realitasnya dia orang pinter, tapi kalau di sosmed tidak aktif, tidak pernah bikin status, dia tidak dianggap pinter. Maka kita banjir sekali kan? Kan anak-anak muda kan sekarang pada kepo itu. Ngepoin mantan dan sebagainya. Kepo tahu ya? Knowing every particular object. Kepo itu bahasa Inggris sebenarnya. Kepoin dong, kepoin aku dong. Kepoin mantan dan sebagainya itu. Nah, dianggap kiai, tokoh agama misalnya,
Kalau dianggap ustadz lah ya, kalau punya akun Instagram yang isinya dakwah, statusnya rohani, padahal di dunia nyata roh halus misalnya. Pokoknya seperti itu. Dibentuk sedemikian rupa. Oleh karena itu, penanda ini kerap kali dianggap realitas. Disamakan, ditangkap, di-capture, dan bahkan dianggap sebagai realitas. Ya, kalau mau betul menjadi orang pinter, ya minumlah obat anti masuk angin itu, nah, dan sebagainya. Ya, kita hidup di dunia seperti itu. Oleh karena itu isi pesan, isi dari tanda, konten, makna itu sendiri kerap kali dikacaukan dan dikalahkan oleh kemasan. Dan sekarang kita hidup di dunia kemasan-kemasan seperti itu. Baik. Itu sudah ya. Dunia struktur seperti ini yang tadinya sudah baku, sudah paten, dikacaukan sedemikian rupa. Dan kita sedang merayakan kepalsuan, simulakrum, simulakra, dunia simulasi, dunia hyper reality yang kita anggap sebagai reality. Ia melampaui realitas, tapi dianggap realitas. Orang itu kalau kelihatan pinter, itu kan jadi bodoh lagi itu. Nah, bodohnya itu yang di-capture itu. Makanya sekarang untuk mengetahui orang, kita cukup mengetahui akun sosmednya. Kita bisa nge-tag, bisa mention ya, menandai dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Karena dunia itu, setiap manusia punya multi dimensional identities, punya identitas yang sangat jamak. Baik, sekarang fase dari simulakra itu bagaimana? Simbol. Jadi ia konsumsi simbolik atau symbolic order. Tatanan simbol dibangun sedemikian rupa. Oleh karena itu logo ya. Makanya logosentrisme, corak dari postmodernisme itu ada yang katakan logos betul, tapi ada yang katakan itu logo. Memang berpusat pada logo, pada simbol-simbol. Di samping logos ya, logos itu yang berarti akal budi. Vidya, tahu, pengetahuan. Vid atau dalam bahasa kita widya. Bahasa Sanskerta ya, vidya itu atau vid ya. Nah, sesuatu yang tadinya tanda atau simulakrum, simulasi yang tadinya merefleksikan realitas, menggambarkan realitas, lalu ia dianggap sebagai realitas itu sendiri dan bahkan melampaui realitas atau hyperreality. Kemudian membelokkan realitas ini menjadi tanda yang berbeda dan bahkan menyelingkuhi makna. Misalnya begini. Warung atau toko waralaba 24 jam. Kami siap melayani Anda 24 jam misalnya. Bahkan 26 jam karena 2 jamnya imajinasi. Atau contoh yang konkret adalah kalau Anda ingin menjadi pribadi yang hebat, betul laki-laki, disayang mertua, disayang istri, kemudian ingin punya masa depan yang cerah, pakailah pasta gigi A, sampo B, pembalut merek X. X belakangnya, Bontex maksud saya. Dan kita berada di situ. Jadi fase-fasenya itu adalah, misalnya begini, kita makan itu untuk apa? Tentu saja untuk melanjutkan kelangsungan hidup ya kan. Kalau kebutuhan kita sepiring nasi misalnya, 1 gelas teh atau air putih, sebatang rokok ya dan kopi tentu saja, kita bisa membiayai itu dengan Rp10.000. Kebutuhan hidup, basic need itu kan. Tapi kalau gaya hidup tidak cukup 100, 200 ribu atau 1 juta. Harus makan bukan di restoran Jepang, tapi restoran Ethiopia misalnya. Restoran korut yang ekstrim lah itu. Jadi, dan kita seperti itu kan, bakso rudal itu kan produk korut semua.
Kan ada bakso rudal kan? Tadinya bakso setan, ya kan? Bakso setan, bakso beranak, bakso kuntilanak, kemudian sekarang ada bakso rudal. Ini mana? Ternyata ya kepanjen-kepanjen sini juga, Malang-Malang juga kan? Bukan dari Korut itu. Tapi kita mengasumsikannya sedemikian rupa. Contoh lagi, di mana kita bisa mendapati binatang-binatang? Kalau ditanya kepada semua orang ya, lalu kita bikin tabulasi, bikin statistik, pasti 95% jawaban mereka di kebun binatang, betul ya? Padahal kebun binatang itu simulasi, itu dunia simulakra, itu simulakrum. Ya binatang di mana-mana ada. Margono juga ya kan? Manusia kan hayawan natik katanya itu. Cacing, tokek, kemudian cicak, kadal, kecoa, itu kan binatang semua. Ya di dunia ini. Tapi mengapa begitu ada kata binatang, kita segera menuju kebun binatang. Kalau mau senang-senang, segera yang tergambar di kita adalah Walt Disney, Disneyland. Begitu, siapakah pahlawan super Anda misalnya? Superman tidak. Ya. Nah, kita mengasosiasikan dunia ini sedemikian rupa. Dan itu adalah fase-fase simulakra. Jadi, symbolic order. Symbolic order. Tatanan simbol semua. Dan kita sedang menghadapi dunia yang sedemikian rupa itu. Nah, jadi kebun binatang ini realitas atau bukan? Nah, mulai kacau kan? Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kebun binatang adalah based on the reality. Berdasarkan realitas. Memang binatang semua isinya itu. Memang binatang semua. Based on the reality. Kemudian, ia direproduce. Jadi, nomor satu, based, fasenya lah ya. Based on the reality. Contohnya tadi kebun binatang. Kalau mau tahu pahlawan itu di mana? Ke Marvel Studio. Ya kan? Batman, Superman. Kalau mau tahu yang menyelamatkan negara, yang menyelamatkan kehidupan manusia dari perang nuklir itu siapa? Kita langsung ke Google. Kita langsung ke Ion Production. Kita langsung ke Paramount Picture. Kita langsung ke PH yang memproduksi film-film. Penyelamat dunia itu James Bond. Coba Anda baca novel aslinya Ian Fleming ya, karena dia memang tadinya adalah angkatan laut ya. Dia juga bekerja sebagai agen rahasia atau mata-mata dinas spionase di angkatan laut Inggris itu. Dia sangat rasis itu. Sangat rasis, kemudian misoginis dan lain. Tapi di film dicitrakan James Bond itu film tentang apa sih? Film tentang lelaki yang meniduri banyak wanita, ya kan? Tentu saja itu Belantik tahu itu. Kemudian dia menyelamatkan dunia sendirian. Kalau mau tahu pahlawan siapa? Rambo. Dia menghancurkan negara Vietnam sendirian. Apa dia di realitas seperti itu? Dan kita percaya. Kita percaya dengan dongeng-dongeng bahwa Candi Prambanan, Bandung Bondowoso Roro Jonggrang itu 1000 candi dibangun satu malam, dibantu oleh jin-jin itu. Ada juga yang lebih ngawur lagi bahwa Borobudur itu bikinan Nabi Sulaiman katanya. Nah itu dia, Candi Swambara Budura itu loh. Nah, jadi based on the reality, lalu direproduksi ulang, reproduce. Dibentuk ulang, direproduce ya. Lalu kita menganggapnya sebagai reality. Lalu ini menjadi hyper reality. Lalu kita menganggapnya sebagai reality. Lebih kurang demikian tahapan-tahapannya itu. Symbolic order, tatanan order itu. Tatanan simbol tadi itu. Berdasarkan realitas, karena simulasi ini pasti ada realitanya dong. Ada bentukan faktanya, kenyataannya ada.
lalu direproduksi ulang. Tentu saja kebun binatang lebih mini, ada turnya macam-macam. Jurassic World atau Jurassic Park itu juga lebih kurang sama. Ada reality show dan seterusnya itu. Makanya kita dapati banyak sekali sampah-sampah visual, sampah-sampah digital di dunia maya, di banner-banner dan sebagainya. Nah, Anda kuliah misalnya ya, kuliah Fakultas Hukum, Ekonomi, Publisistik, PR, Public Relation, meskipun dia tidak punya relation dengan siapapun ya kan, PHP, bagaimana itu? Apa yang katanya? LDR ya. LDR itu long distance relationship, hubungan atau percintaan, pacaran jarak jauh. Tapi LDR juga dipelesetkan, lu doang relationship itu. Kamu saja yang relationship. Betul Habib ya? Lu doang relationship itu. Anda saja yang pacar Anda, rupa-rupanya tidak. Karena pacar Anda itu hanya di sosmed. Makanya tadi kuliah ini dimulai dengan sosmed itu telah menipu Anda. Maka Anda tidak perlu jujur kepadanya. Nah, itu dia. Demikian lebih kurang fase dari symbolic order tadi itu. Baik, sekarang kita ke yang paling inti. Ya, dari pertanyaan yang di awal tadi coba kita jawab. Memang begini, dalam riset Andreas Ehrenkrona, nanti Anda cari itu nama itu ya. Gaya menulisnya Jean Baudrillard ini menyiratkan ilusi-ilusi hiperrealitas. Memang gaya menulisnya saja sudah begitu. Jadi seolah-olah bukan sama dengan Nietzsche, karena memang dia juga dipengaruhi Nietzsche ya, selain Marx, Friedrich Nietzsche itu. Jadi seolah-olah kita tidak sedang membaca karya filsafat, tapi kita membaca karya sastra. Lebih kurang demikian kalau Anda membaca buku Filsafat Timur dan Petualangan menuju Manusia Paripurna itu. Pergumulan atau apa itu? Pergumulan atau apalah pokoknya. Perguling-gulingan menuju manusia tidak jelas. Nah, ada di situ nanti itu. Baik. Sekarang langsung kita ke inti persoalannya adalah, jadi sebenarnya dari tadi saya belum bicara, misalnya muqaddimah saja. Ini intinya. Kita langsung melacak kepada realitas itu kan realitas ontologi. Tetapi belakangan yang menjadi ontologi adalah hiperrealitas itu sendiri. Mari kita langsung ke problem epistemologis dan problem aksiologisnya. Kita tanyakan begini. Bagaimana kita tahu kehidupan atau segala sesuatu ini nyata atau maya? Bagaimana kita tahu? How do we know? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa hidup ini tidak manipulatif? Toh faktanya hidup ini berada dalam dunia simulasi simulakra tadi itu. Mari kita ajukan dua pertanyaan setidaknya. Bagaimana kita tahu mana nyata, mana maya? Sesuatu ini nyata atau tidak? Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa hidup ini tidak manipulatif? Toh faktanya kita hidup dalam manipulasi simbol yang mengacaukan struktur sedemikian rupa. Baik. Di dunia nyata kita dapati apa? Kemiskinan, bobrok, kemudian pengangguran. Kita ambil saja dua negara. Malam ini tiga. India. Apa yang tergambar dari India? Cantik-cantik, tinggi, putih ya kan. Coba datang ke India, orang miskin banyak banget. Kumuh, miskin, banyak kejahatan dan sebagainya. Apa yang tergambar dari Brazil? Kejahatan sangat tinggi di sana, itu realitasnya. Tapi bagi kita Brazil adalah surganya sepak bola. Tanyakan ke Habib itu, apa gambaran Anda tentang Jepang, tentang Tokyo, ya kan? Maju, kemudian otomotif, banyak robot-robot. Tentu saja dengan tidak mengabaikan kakek Sugiono dan Bunda Miyabi misalnya. Nah, itu dia. Satu lagi, apa bayangan Anda tentang Korea? Korea Selatan loh ya, bukan Korea Utara. Apa bayangan Anda tentang Korea itu?
cantik, drama, drakor dan sebagainya. Itu kita dapati di screen teknologi, di sosmed, kita dapati di televisi. Kita dapati di media-media yang ia adalah wakil dari realitas, representasi dari realitas, tetapi ia menyelingkuhi realitasnya sama sekali. Nah, ya kan? Sekarang bandingkan, itu kan dunia nyata. Bandingkan dengan dunia simulakra, dunia tiruan atau dunia mayanya. Bagaimana? Ya, Korea itu seperti itu. Semua orang ingin ke Korea. Putih-putih, cantik, kemudian putih, giginya putih, kepalanya putih, bajunya putih, tuyul ternyata ya kan. Kemudian kita tahu India itu bagaimana? Coba sekarang kita tahu India dari mana sih? Anda yang senang Bollywood itu loh. Anda bayangan kita, gambaran kita tentang India diwakili oleh Bollywood. Coba datang ke sana. Yang miskin, yang hitam, yang gembel. Bayangan Anda tentang Taj Mahal itu bagaimana? Itu satu mahakarya keajaiban dunia, ya kan? Yang sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Tepat di belakang Taj Mahal itu kumuh sekali. Sungai Gangga, Sungai Yamuna, kumuh, kotor, banyak pengangguran, jambret dan sebagainya. Itu dunia nyata. Tapi dunia maya menawarkan keindahan, menawarkan sesuatu yang indah, gairah, wah ya. Pokoknya menawarkan itu semua. Di kenyataannya bobrok, ada kekacauan sistemik, banyak begal, jambret, kehidupan yang kacau, preman dan sebagainya. Nah, Anda mau pilih mana itu? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalau dunia maya itu justru nampak lebih nyata dari dunia nyata, tentukan pilihan Anda di mana. Itu kita refleksikan. Sebelum nanti, karena kita belajar filsafat ini untuk menulis. Bukan untuk sebagai ngelamun, bukan. Tapi untuk menulis ya. Kalau dunia maya justru lebih indah, lebih nyata bagi kita daripada dunia nyata, Anda mau tinggal di mana? Di dunia nyata atau di dunia maya? Karena orang kadang begini, lebih baik makan keju di dunia maya daripada makan singkong di dunia nyata, ya kan? Singkong, kita nggak tahu. Pecel, saya nggak tahu gado-gado atau pecel. Terus tahunya apa? Saya tahunya adalah traditional apa itu? Sayuran itu apa? Sayuran itu? Ya, traditional salad, ya. With coconut sauce, dengan saus kacang itu. Betapa sulitnya mengucapkan itu, lebih baik pecel 5.000 kita kenyang pagi itu, ya kan? Nah, tapi kita mau kemana? Buang ingus mana? Singapura misalnya itu. Mau kemana? Meludah di mana itu? Ke Ethiopia misalnya, ke Korut ya, dan seterusnya itu. Nah, sekarang ini juga untuk Habib ini. Jadi kalau yang maya tadi justru lebih nyata daripada dunia nyata, bagaimana Anda menjelaskannya? Cara ngepoinnya bagaimana? Knowing every particular object tadi itu. Apabila simulasi, dunia simulakra tadi lebih menjanjikan dari sisi ekonomi, ya kan? Dari sisi ekonomi, mengapa kita harus repot-repot kita kembali ke dunia nyata? Nah, sekarang di dunia maya apa yang tidak ada? Anda auto cantik, auto ganteng dengan tidak usah operasi plastik. Ganti kamera HP Anda, ya kan? Lem biru kan, lempar beli yang baru itu. Anda bisa nampak tinggi, bisa nampak putih, bercahaya karena sorot kamera dan seterusnya. Anda bisa seolah-olah liburan di planet Mars. Caranya dia edit fotonya itu. Nasibnya tidak perlu diedit, fotonya saja. Sosmednya yang diedit itu. Nah, itu dia. Ya, berapa pertanyaan tadi? Sudah banyak kan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karenanya, tadi di awal kita katakan the very definition of the real becomes tadi katanya. Atau we live in a world where there is more information and less of meaning.
Oleh karenanya kata-kata Jean Baudrillard itu adalah all societies end up wearing mask. Semua komunitas, termasuk komunitasnya Falah, komunitas reptil tadi itu, pada akhirnya mengenakan topeng, dan topeng itu kita anggap sebagai yang asli. Pada akhirnya itu. Dan topeng itu kita anggap sebagai yang asli. Nah, ada yang menarik, yang menarik ini yang patut juga kita refleksikan. Katanya Jean Baudrillard adalah jangan-jangan Tuhan dan agama itu juga simulakra, katanya itu. Karena konsepnya sangat hiperrealitas. Ya, di surga mana bukti empirik, mana katanya itu. Ya percaya, jujur, mana buktinya, bukti empiriknya mana. Surga itu cukup ke Disneyland, cukup ke hotel bintang 7. Ya kan? Kita bisa merasakan apa? Datang saja. Nah, sehingga simbol-simbol agama, simbol-simbol ekonomi, simbol-simbol politik, tatanan-tatanan struktur yang tadi tanda, penanda, dan tinanda itu sudah dikacaukan sedemikian rupa, dan kita sekarang berada di dunia seperti itu. Oleh karenanya, apabila dunia maya, ia jauh lebih nyata daripada dunia nyata, dan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi, mengapa kita perlu repot-repot kembali ke dunia nyata? Itu pertanyaan itu patut kita renungkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mari kalau ada pertanyaan.